Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pertemuan ke-13 mata kuliah pengantar ekonomika. Ini merupakan materi terakhir sebelum kita laksanakan ujian akhir semester. Pada pertemuan 13 ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk memahami kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memahami bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta memahami kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jelas jika merubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada perekonomian. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Kebijakan anggaran atau politik anggaran. Anggaran defisit atau budget defisit, kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit itu kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Anggaran surplus atau surplus budget, kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian berkondisi yang ekspansi yang memulai memanas untuk menurunkan tekanan pemerintah. Anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Kebijakan fiskal. Penstabil otomatik. Penstabil otomatik atau automatic stabilizer adalah bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, sistem asuransi pengangguran, dan sebagainya. Kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner merupakan langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Secara umum, kebijakan diskresioner digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraksi. Kelemahan kebijakan fiskal, adanya jeda waktu, recognition lag, yaitu periode di antara bermulanya masalah yang dihadapi dengan masanya disadari bahwa kebijakan perlu dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Decision lag atau insight lag, yaitu perbedaan waktu antara menyadari masalah yang dihadapi dengan waktu di mana kebijakan ekonomi mulai dilaksanakan untuk berfungsi. Action lag atau outside lag, yaitu perbedaan waktu antara pelaksanaan kebijakan dan pengaruh sepenuhnya yang dirasakan dalam ekonomi. Persaingan untuk memperoleh dana di antara pemerintah dan sektor swasta. Persaingan ini akan menimbulkan crowding out dan menyebabkan kenaikan suku bunga dan menurunkan investasi.
kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Bukan saja pinjaman pemerintah tersebut akan meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang, tapi juga menyebabkan pengurangan dana pembangunan. Kebijakan fiskal dan ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi seperti dalam sistem ekonomi kapitalis, tetapi mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat itu terjadi. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah SAW digolongkan menjadi 3 golongan besar. Di antaranya dari kaum muslimin, sumber penerimaan negara itu berupa kharaj, pajak tanah, zakat, usul, biaya impor, zakat fitrah, wakaf, infak dan sedekah, amwal fadla, yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, dan nawaih, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, khumus atau rikas, serta karun dan temuan pada periode sebelum Islam. Sementara pendapat kaum non-muslim, yakni jizyah, kharaj, usul, dan sedangkan dari sumber penerimaan yang lain, yakni ghanimah, fai, uang tebusan untuk para tahunan perang, kafarat atau denda, hadiah, pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslimin. Kebijakan fiskal dan instrumen pemerintah Islam. Sangat jarang terjadi anggaran defisit. Sistem pajak proporsional, besarnya rate harus ditentukan berdasarkan produktivitas lahan, bukan berdasarkan zona. Berlakunya regressive rate untuk zakat peternakan, perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan bukan atas harga jual, dan porsi besar untuk pembangunan infrastruktur, serta manajemen yang baik untuk hasil yang baik. Kebijakan fiskal dan instrumen pemerintah Islam, lanjutan, jaringan kerja antara Baitul Mal pusat dengan daerah. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah satu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, dan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat, tight money policy. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter antara lain, operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Kedua adalah fasilitas diskonto, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter antara lain rasio cadangan wajib, reserve requirement ratio, himbauan moral. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain reserve ratio, moral suasion, lending ratio, refinance ratio, profit sharing ratio, Islamic sukuk,
Government Investment Certificate, Treasury Bill tidak hanya bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut dengan Government Instrument Certificate. Government Instrument Certificate mengganti Treasury Bills. Mazhab instrumen kebijakan moneter. Mazhab pertama, Haduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Instrumen lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO, yaitu jual beli surat berharga pemerintah yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan Islam. Mazhab yang kedua ini, tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan produktif. Al-Quran melarang praktek menumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini ngulang. Mazhab ketiga atau mazhab alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah suratik proses, yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas sektor real. Menurut pemikiran mazhab ini, kebijakan moneter adalah repeated games in the games theory. Dalam hal ini, bentuk kurva penawaran dan permintaan akan uang mirip tambang yang melilit dengan kemiringan positif akibat knowledge induced process dan information sharing yang baik. Menurut mazhab ini, keseimbangan di sektor moneter adalah derivasi keseimbangan di sektor real, sedangkan kebijakan sektor moneter adalah harmonisasi dengan kebijakan sektor real. Kira demikian materi kita tentang kebijakan fiskal dan moneter, yang ini sebenarnya untuk menunjukkan adanya peran pemerintah di dalam perekonomian karena adanya distorsi pasar. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa terjadi distorsi pasar atau kegagalan pasar. Kemudian salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar adalah dengan pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian melalui dua kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya, saya kira demikian materi pertemuan kita ini. Dan materi pertemuan ke-13 ini akhirnya harus jadi materi pertemuan yang terakhir dan saya sampaikan. Tapi kemudian masih ada satu kesempatan lagi untuk melakukan review terhadap bahan-bahan kuliah, terutama untuk pertemuan ke-8 sampai 13. Kemudian kisi-kisi untuk ujian akhir semester. Dan untuk mata kuliah ini, saya kira sudah ada jadwalnya, silahkan lihat di akademik online UHAMKA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.